Halo semua, kembali lagi di pembahasan Tobi. Kali ini soal OSNK tahun 2021 nomor 11 oleh Jefferson Filbert Junardi. Oke, mari kita lihat soalnya. Oke, jadi di sini duri pada tumbuhan merupakan salah satu modifikasi yang dapat berasal dari daun atau batang. Gambar di bawah merupakan anatomi dari daun duri pada suatu tumbuhan. Jadi kita dikasih tahu bahwa struktur duri ini itu bisa dari daun atau batang. Sekarang ya kita harus tahu dulu apakah ini daun atau batang. Jadi struktur ini yang ditunjukkan kan duri ya. Terus kita dikasih tunjuk juga salah satu bagian. Jadi di bagian korteksnya kita lihat lebih jelas. Ini ada sel-selnya. Oke, coba kita lihat pernyataannya. Jadi pertama, tentukan pernyataan ini benar atau salah. Struktur duri merupakan peran untuk mengatasi cekaman abiotik dan atau biotik. Duri pada tumbuhan di atas merupakan modifikasi dari daun. Tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan dikotil. Sel-sel dengan struktur seperti B merupakan sel-sel yang telah mati. Oke, sebaiknya silakan pause video ini dulu, kemudian coba menjawab soal ini sebelum pembahasan dilanjutkan. Baiklah, kita mulai dulu dari A, yaitu apakah struktur duri ini punya peran untuk cekaman abiotik dan atau biotik. Jadi kalau di sini dan atau berarti bisa jadi dia abiotik dan biotik. Jadi dua-duanya atau bisa jadi abiotik doang atau biotik doang. Di sini peran duri tentu saja ada dua, ada yang biotik dan abiotik. Peran duri yang secara biotik ini untuk mencegah herbivori. Ya, seperti kita tahu, tumbuhan tidak ingin dimakan, tentu aja. Maka dari itu, supaya dia tidak dimakan, ya mereka menciptakan duri supaya hewan herbivor ini tidak mau makan tumbuhannya. Tapi ada juga peran lain, di mana peran lainnya adalah untuk mencegah transpirasi, terutama pada kaktus ya. Karena daun itu memiliki stomata di mana bisa terjadi transpirasi. Kalau misalnya daun itu direduksi menjadi duri, maka transpirasi kan berkurang gitu. Jadi di sini ada peran abiotik dan abiotik. Maka pernyataan A benar. Kita lanjut ke pernyataan B. Duri pada tumbuhan di atas merupakan modifikasi dari daun. Gimana caranya kita tahu sekarang? Sekarang kenali dulu durimu. Duri itu terdiri dari tiga jenis utama. Jadi kita ada jenis thorn, spine, and prickles. Terus juga ada struktur lain yang di sini, tapi kita bakal bahas lebih lanjut nanti. Kita fokus dulu ketiga ini, thorn, spine, and prickles. Thorn ini merupakan modifikasi dari batang, spine ini merupakan modifikasi dari daun, baik itu daun, lembaran daun, petiola, dan stipula. Prickles ini merupakan modifikasi dari epidermis. Secara umum, thorn dan spine itu memiliki vascular tissue, jadi dia punya jaringan xilem dan phloem di organnya. Sedangkan prickles, karena dia adalah modifikasi dari epidermis, dia tidak ada jaringan xilem dan phloem. Jadi dia kalau kita lihat, dia cuma itu, cuman epidermis doang. Jadi coba kita lihat lebih contoh lainnya. Thorn ini adalah modifikasi batangnya. Sebagai contoh, kita ada thorn pada jeruk. Ini bisa kita lihat seperti di sini. Terus kita juga ada thorn pada Gymnosporia buxifolia. Ini bisa kita lihat. Kita tahu jelas bahwa ini thorn. Kenapa? Karena coba perhatikan bahwa di sini ada daun. Ya, di sini ada daun. Kita tahu duri ini ditumbuhin daun. Daun bisa tumbuh dari mana? Apakah daun bisa tumbuh dari daun? Jawabannya tidak kan? Daun tumbuhnya pada batang. Next, coba kita lihat spine. Spine merupakan modifikasi dari daun. Jadi kita bisa lihat di sini ada spine pada Phacelia santovoloea. Di sini, kalau kita lihat, spine-nya ada dua. Nah, ini adalah spine yang merupakan modifikasi dari stipula. Jadi stipula ini ada di dekat ketiak daun, dia ada dua. Gitu. Kita juga ada spine pada Rhodocactus grandifolius. Ini seperti ini modelnya. Kita juga spine yang paling terkenal adalah spine pada kaktus. Contohnya pada Mammillaria balsazoides. Terus kita juga ada nih spine pada Voera splendens yang ini sebenarnya adalah modifikasi dari petiole. Ini prickles. Jadi prickles itu dia epidermis. Kita paling terkenal adalah prickle pada mawar. Terus ada juga prickle pada Solanum viarum di daun ini. Kemudian ada juga prickles pada Caesalpinia decapitala. Seperti ini. Terus ini ada beberapa honorable mention, jadi ya aku bilang struktur lain. Kita juga ada misalnya dari trikoma. Perhatikan bahwa di sini trikomanya ini tajam. Ada juga tipe stinging trikoma yang
bersifat tajam juga gitu. Jadi ini bukan duri, ini cuma satu sel epidermis gitu. Terus kita juga ada pada daun, biasanya pada ujung daun, bisa jadi ujung daun tuh tajam. Nah, ini kita bilang sebagai spinosted atau spinosleaf. Contohnya pada Ilex aquifolium. Terus terakhir ini contoh yang agak unik, yaitu ada root spines. Tapi root spines ini sendiri sangat jarang. Root spines ini yang jarang ditemukan, contoh pada Creosophila. Sekarang, gimana cara bedainnya? Kok kayaknya kok sama semua ya? Gitu. Ternyata, kita harus ingat kembali struktur pada tumbuhan. Ya. Kita harus review lagi nih, struktur pada tumbuhan. Kita ada akar, batang, dan daun. Jadi, sebenarnya gini, coba aku gambar sesuatu. Coba kita lihat ya. Jadi, aku mau gambar batang seperti ini. Jadi ini batang tumbuhan ya. Batang tumbuhan, ciri khasnya gimana? Ciri khasnya adalah dia punya pembuluh yang semua mengarah ke tengah. Jadi ini nggak peduli ya, kita nggak peduli ini batang dikotil atau monokotil, kita nggak peduli. Pokoknya semua batang itu kan pasti punya pembuluh yang mengarah ke tengah. Jadi yang aku gambar seperti ini. Jadi yang aku kasih arsir merah ini adalah silem dan ini adalah float gitu. Jadi kita bisa perhatikan bahwa semua silem itu menuju ke tengah ya. Semua silem menuju ke tengah. Lalu mungkin aku kasih tanda panah dikit. Nah, jadi ini silem ini menuju ke tengah, silem ini juga menuju ke tengah, semua menuju ke tengah. Semua bergabung lah itu. Jadi. Terus seandainya gimana kalau aku terusin ini satu? Nah, jadi silem ini aku terusin. Coba kita perhatikan, silemnya mengarah ke mana? Ke atas. Apa ini? Wow, ternyata kita bisa bentuk daun gitu. Jadi ternyata daun itu adalah terusan dari salah satu ini. Jadi kayak terusan dari satu pembuluh. Perhatikan bahwa di sini pada daun pembuluhnya gimana dong? Jadi di bagian atas daun atau kita bilang nama lainnya apa? Adaksial itu ada silem. Sedangkan di bagian bawah daun atau kita bilang nama lainnya apa? Abaksial itu ada phloem. Jadi di ciri khas ini ada phloem, ini ada silem. Coba kita perhatikan, benar nggak yang aku bilang? Apa aku bohong ya dari tadi? Nggak ya, aku nggak mungkin bohong lah ya. Nih, coba kita perhatiin di silemnya. Nah, silemnya semua menuju ke tengah, benar ya? Terus kita lihat nih, ini kita bilang apa? Ini ada upper epidermis, jadi bagian atas, ini berarti bawahnya adalah lower epidermis. Bener nggak nih? Silemnya ke atas, bener nggak? Bener ya, silemnya ke atas, sebabnya ke bawah. Oke, jadi tadi kita dapat konsepnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada silem dan phloem yang satu baris kayak gini, jadi silem phloemnya satu baris, silemnya ke atas, phloemnya ke bawah, berarti kita tahu ini apa? Ini adalah daun. Kalau misalnya kita dapat silemnya itu menuju ke tengah, berarti ini adalah batang. Coba kita lihat sekarang, apakah ini akar, batang, atau daun? Pause video ini dan coba pikirkan dulu. Kalau kita lihat, ini, kenapa kok hitam? Hitamnya nggak kelihatan ya? Coba kita kasih warna merah aja ya, biar kelihatan. Ini adalah silem. Gambarnya agak blur, tapi nggak apa-apa. Ini silem. Terus yang tengah, yang ini kemungkinan ini adalah phloem. Harusnya phloem. Karena emang phloem kan kecil silem ya. Lah, terus ini apa ini yang gede ini? Jadi yang gede ini namanya sclerenchyme. Oke. Nah, silem, coba kita perhatiin. Silemnya semua menuju tengah nggak? Ini tengah, menuju tengah, menuju tengah, menuju tengah, loh, menuju tengah semua. Berarti apakah ini batang atau daun? Ini adalah batang. Jadi, karena kita tahu ini adalah batang, maka kita lihat drum roll pernyataan B adalah salah. Next, tumbuhan tersebut merupakan tumbuhan dikotil. Nah, ini apakah dikotil atau monokotil? Coba diingat-ingat kembali. Kalau masih bingung, mungkin boleh baca Campbell lagi. Coba kita perhatikan ya. Di sini, mungkin kalian tahu bahwa salah satu ciri khas dari tumbuhan dikotil adalah keberadaan kambium. Ya. Cuman perlu kita ketahui bahwa kambium ini biasanya sangat sulit dilihat dan bahkan tidak jelas. Coba kita lihat di skema ini. Malah bahkan kambium di sini tidak ada. Lah, terus kambiumnya gimana dong? Jadi biasanya kalau aku cara untuk aku bedain apakah batang itu dikotil atau monokotil, pertama yang nggak jelas seperti ini adalah aku lihat dulu apakah mereka ada satu baris atau enggak. Perhatikan bahwa pembuluh yang monokotil itu biasanya dalam bentuk bercak-bercak. Jadi kayak biasanya kalau kita lihat yang monokotil itu biasanya bercak-bercak yang sembarangan kayak gini. Biasanya ini ada lingkaran luar, terus ada lingkaran dalam lagi. Jadi kayak mereka tuh bentuk lingkarannya banyak. Aku biasanya mikir kayak gitu. Kalau misalnya lingkarannya cuma satu, meskipun lingkarannya nggak apa kayak nggak rapi, coba kita perhatiin di sini ini lingkarannya cuma satu ya, kurang lebih kayak gini.
Tidak ada pembuluh, tidak ada kayak pembuluh yang tiba-tiba muncul di sini ya. Maka kalau seperti ini, meskipun kambiumnya agak sulit dilihat, ini aku bakal simpulkan bahwa ini adalah dikotil. Dan juga kalau kita lihat juga susunan dari silemnya, biasanya pada monokotil dia itu kayak bentuknya kayak wajah gini. Aku suka bilang nih kayak seakan-akan kayak wajah guys. Kita punya dua metasilem gede, kelihatan lagi. Kita punya dua metasilem gede di sini. Terus kayak ada satu ini, ada bolongan di bawah. Jadi kayak kalau ngelihat struktur wajah kayak ini bisa jadi tanda kuat bahwa ini monokotil. Dan sekarang kita nggak lihat struktur seperti itu. Jadi ini adalah dikotil. Maka yang selanjutnya C, tumbuhan tersebut merupakan dikotil benar ya. Terakhir D, sel-sel dengan struktur seperti B merupakan sel-sel yang telah mati. Coba kita lihat B. Ini adalah B. Apakah B ini adalah sel mati atau sel hidup? Kita bisa lihat bahwa B ini mengalami penebalan sekunder ya. Jadi kalau kita lihat ini ada satu sel ini. Ini penebalan sekunder. Penebalan sekunder. Kira-kira sel apa ini? Ini ada bisa jadi tiga jenis sel. Sel parenkim, kolenkim, atau sklerenkim. Kira-kira yang mana ya? Parenkim itu nggak punya penebalan sekunder ya. Dia bahkan punya celah ya. Kita lihat di sini nggak ada celah. Berarti ini bukan parenkim. Oke, apakah ini adalah sel sklerenkim atau ini adalah sel kolenkim? Kenapa ini nggak mau ya? Jadi ini tinggal apakah ini kolenkim atau sklerenkim. Coba kita lihat perbedaan dari sklerenkim dan kolenkim. Kita tahu bahwa sklerenkim itu dia ketika udah dewasa dia mati, sedangkan kolenkim ini masih hidup. Nah, terus gimana caranya aku bedain sel sklerenkim dan kolenkim? Sklerenkim itu biasanya dia dua jenis. Ada yang bentuknya sel batu, stone cell kayak gini, atau dia bentuknya seperti fiber, seperti ini. Dia sel sklerenkim itu punya penebalan yang rata dan banyak banget. Pokoknya kalau kita lihat sel Clarenkim, misalnya ini selnya ya, dia tuh bagian selnya tuh kayak cuma segini doang, terus semua ini dipenuhi dengan dinding sel. Sedangkan ciri khas dari si Colentim biasanya mereka tuh punya namanya penebalan sudut. Jadi misalnya ini ada sel ya, kayak ini ada sel. Nah, mereka tuh punya penebalan di sudut-sudutnya. Di sudut-sudutnya itu paling utama Pak ditebelin. Jadi penebalannya tuh nggak rata dan paling utama itu kelihatan di bagian sudut. Nah, jadi salnya kelihatan kayak bulat. Bener nggak? Coba kita lihat. Ini salnya bulat nggak ya? Ya, kelihatan seakan-akan bulat. Terus sudut-sudutnya tebel nggak? Ini tebel ya. Ini sudutnya tebel, sini tebel, tebel. Berarti ini kemungkinan adalah kolenkim. Berarti dia hidup. Maka pernyataan terakhir, salah. Baiklah, sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video lain.